Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita yang biasanya di pekan keempat kita bahas tentang fikih muamalah al-maliyah. Hari ini kita membahas masalah tentang fikih al-udhiyah, tentang fikih kurban. Kita ambil dari kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar. Di sini disebut di subbab yang ke-6 fil udhiyati, bab tentang berkurban. Yang pertama, definisi kurban. Al-udhiyah lughatan bimakna ma dzubiha al-udhiyah waqta duha, sesuatu yang disembelih pada waktu duha. Itu definisi kurban secara bahasa. Adapun secara syariat, ma yuzbahu minal ibili awil baqari awil ghanami awil ma'zi taqarruban ila Allah ta'ala yaumal 'id. Secara syariat, kurban artinya ma yuzbah, sesuatu yang disembelih dari hewan seperti unta, sapi, kambing Jawa dan juga domba dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah pada hari raya. Ini definisi tentang al-udhiyah atau yang kita sering sebut dengan kurban. Hukmuha wa adillatu masyru'iyyatiha, hukum kurban dan dalil-dalil disyariatkannya. Ulama beda pendapat tentang hukum berkurban. Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, sebagian ulama seperti Rabi'ah bin Sulaiman, dan ini yang dikuatkan oleh mazhab Zahiriyah, mereka mengatakan al-udhiyah hukumnya wajib. Jadi pendapat pertama mengatakan kurban itu hukumnya wajib. Apa dalil mereka? Mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Kautsar ayat yang kedua. Allah berfirman, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah engkau untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Sebagian ulama tafsir menafsirkan makna salat di dalam ayat ini adalah salat Idul Adha, karena Allah iringi dengan perintah apa? Dan berkurbanlah. Sebagaimana kurban itu ibadah tahunan atau ibadah seumur hidup sekali? Ibadah tahunan atau ibadah seumur hidup sekali? Ibadah tahunan, Pak. Karena ibadah itu kan ada yang seumur hidup sekali, ada yang sebulan sekali, ada yang setahun sekali, ada yang seminggu sekali, bahkan ada yang setiap hari. Kalau yang seumur hidup sekali apa, Pak? Haji seumur hidup sekali. Khitan, Pak, seumur hidup sekali. Nggak ada kan yang khitan 2 kali, ya. Kemudian akikoh juga ibadah seumur hidup 1 kali.
Kalau nikah Pak, masuk nggak seumur hidup sekali? Nggak masuk ya, tergantung dari orangnya. Nikah itu bukan seumur hidup sekali ya. Nah, ibadah kurban Pak, masuk ibadah setahun sekali, sama seperti zakat mal, zakat fitrah, sholat idul fitri, sholat idul adha. Makanya kata sebagian ulama tafsir, makna sholat dalam ayat ini adalah sholat idul adha, karena setelahnya Allah katakan wanhar, dan berkurbanlah. Ini dalil yang pertama yang mengatakan kurban itu hukumnya wajib. Dalil yang kedua Pak, mereka berdalil dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Ibnu Majah dalam kitab Sunannya. Rasulullah mengatakan, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang memiliki kelapangan, kelapangan ini maksudnya kemampuan untuk berkurban, kemudian dia tidak berkurban, kata Rasulullah, jangan dia dekati tempat-tempat sholat kami. Ada orang mau ke tempat sholat diusir sama Rasulullah gara-gara dia mampu tapi dia nggak mau berkurban. Ini kan kuat sekali Pak dalil mereka yang mengatakan wajib ya, karena Rasulullah sampai mengusir orang yang tidak mau berkurban padahal dia mampu, jangan dia dekati tempat-tempat sholat kami. Ini dalil pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua Pak, ini pendapat jumhurul ulama, mayoritas para ulama ya, dan ini yang jadi pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Kalau Imam Abu Hanifah termasuk yang mengatakan wajib hukumnya berkurban ya. Tapi Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Apa dalil mereka Pak? Mereka berdalil dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab sunannya, Abu Daud juga dalam kitab sunannya. Kata Rasulullah, idza dakhala ahadukum, apabila telah masuk tanggal 10 Zulhijjah, 10 hari pertama bulan Zulhijjah ya, kata Rasulullah, wa arada ahadukum an yudhhiya, dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban. Idza dakhala al-ashrul awail min Dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhhiya, kata Rasulullah, maka jangan dia ambil dari kukunya, jangan dia potong kukunya, dan jangan juga dia potong bagian rambutnya. Ini hadis yang menyatakan bahwasannya Rasulullah di sini mengatakan, dan di antara kalian yang ingin berkurban. Jadi kalau ada di antara kalian sudah masuk 1 Zulhijjah, kemudian dia sudah berniat ingin berkurban, jangan dia potong kuku dan bagian bulu yang lainnya. Maknanya di sini Rasulullah tidak mewajibkan, tapi siapa yang ingin saja. Makanya kata jumhur, mayoritas ulama, mereka mengatakan hukumnya sunnah muakkadah saja ya. Dan wallahu ta'ala a'lam, kalau anak pribadi lebih menguatkan pendapat mayoritas para ulama yang menghukumi kurban itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan ya. Ini yang kedua mengenai hukum dan dalil disyariatkannya. Rasulullah SAW juga mengatakan ya, kata Anas bin Malik, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam
Doha bikabshaini amlahaini akranaini dzabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala safahihima. Kata Anas, sesungguhnya Nabi SAW menyembelih 2 ekor kambing yang warnanya putih kehitam-hitaman dan memiliki tanduk, yang Rasulullah menyembelih keduanya dengan kedua tangannya. Beliau membaca bismillah dan bertakbir, dan beliau menempatkan kakinya di atas leher hewan kurban tersebut. Maka di sini Rasulullah melaksanakan ibadah kurban setiap tahun. Beliau nggak pernah meninggalkan yang namanya ibadah kurban ini. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, syurutu masyru'iyatil udhiyah, syarat-syarat disyariatkannya berkurban bagi orang yang mau berkurban. Ini pelakunya, orang yang diperbolehkan untuk berkurban. Yang pertama, al-Islam, dia adalah orang Islam. Yang kedua, al-bulughu wal-aqlu, dia sudah mencapai usia balik dan berakal. Yang ketiga, al-istita'atu, dia memiliki kemampuan. Apa yang dimaksud memiliki kemampuan di sini, Pak? Dia bisa membeli hewan kurban dan tetap dia bisa juga menafkahi orang-orang yang berhak dia berikan nafkah. Jadi jangan sampai dia beli hewan kurban, anaknya nggak bisa makan, ya, maka berarti itu dia belum memenuhi syarat ini. Tapi kalau untuk ukuran hewan kurban yang minimal, Pak, sebetulnya kan memang murah, Pak. Ukuran minimal itu yang pertama jenisnya domba. Jenisnya domba. Ya. Domba itu kambing gembel ya disebutnya. Ya, yang bulunya banyak itu. Itu kan lebih murah. Yang kedua, jenisnya betina. Jadi jangan salah ada anggapan katanya kurban jenis betina nggak boleh. Karena dalilnya hadis Ummu Kurzin ketika beliau bertanya tentang kambing yang diakikahkan. Kata Rasulullah, lirrajuli syatani, kalau anaknya laki-laki maka 2 ekor, kalau anaknya perempuan maka 1 ekor. La ba'sa dzukranan au inatha, tidak masalah jenisnya jantan atau betina. Al-Imam Asy-Syirazi, salah seorang ulama besar mazhab Syafi'i, mengatakan dalam kitabnya Al-Muhadzab itu, hadis ini menjelaskan bahwasannya kambing atau domba yang digunakan untuk berkurban sama seperti yang digunakan untuk akikah. Kalau akikah boleh betina, maka berkurban juga boleh betina. Ya, ini yang kedua, Pak, jenisnya betina. Yang ketiga, usianya 6 bulan. Yang pernah ke tukang kambing, berapa harganya ini? Kurban minimalis. Kurban minimalis, jenisnya domba, kemudian betina, kemudian 6 bulan jaz'ah disebut. Berapa, Pak, harganya? 1,5 ya? 1,5 itu. Berapa kira-kira? 1,5. Gak ada yang jualan kambing kan? Domba, betina, 6 bulan lagi, ya. Kayaknya kisaran 1,5 sampai 2 juta loh, dapat. Ya, 1,5 sampai 2 juta dapat, ya.
Maka saya yakin Bapak di rekeningnya dari sekarang juga udah ada kayaknya kalau 2 juta mah ya. Maka berarti ya harus berapa karyawan Toyota Bos di plan 3? Di luar perempuan, laki-laki yang sudah menikah. Apalnya perempuannya tuh. Ya. 600-an Ustaz. Ratusan ya. 600-an. Anda pernah ya bicara di satu masjid ya, masjid perumahan Anda juga. Anda bilang, Anda tanya Pak RT berapa kakaknya di sini? Dia bilang sekitar 50 orang misalnya. Berarti kita lihat nanti Idul Adha harusnya ada 50 ekor yang kurban. Karena sesuai dengan kakaknya Pak harusnya. Ya. Anda kurban minimalis ini kayaknya mampu Pak. Kecuali memang dia nggak punya pekerjaan ya. Tapi orang yang punya pekerjaan, penghasilan mampu Pak untuk berkurban. Ya. Anda selalu diingatkan oleh beberapa asatizah dari Dewan Dakwah itu. Mereka kan sering keliling-keliling ke pelosok ya. Mereka selalu mengatakan, Ustaz, mereka itu di pelosok dimurtadkan hanya gara-gara Indomie. Ya, mereka murtad hanya gara-gara Indomie. Oh iya ya, berarti harusnya kalau kita bisa meluaskan potensi kurban ini, kita bisa kembalikan mereka dengan daging loh. Mana yang lebih menarik, Indomie atau daging? Hah? Kalau orang Indonesia lebih menarik Indomie kali ya. Gampang dimasak ya. Subhanallah ya. Di luar daerah sana orang dimurtadkan dari Islam hanya gara-gara Indomie, Pak. Ya. Subhanallah. Kalau orang Islam sadar mereka itu kurban dan itu untuk fakir miskin, ya, maka itu akan bisa mengembalikan mereka yang murtad dari agama. Ya. Maka ini Pak, harusnya muncul kesadaran berkurban. Kita tahu, oh ini loh kurban minimalis ternyata segini. Ya. Dan gak perlu Pak kita kurban atas nama kita, atas nama istri, atas nama anak. Karena kurban itu ibadah keluarga. Cukup penyedia dananya 1 kalau kambing berarti suaminya, dan pengikut sertaan pahalanya bisa istri, anak, dan semuanya. Siapa saja mereka yang diikut sertakan pahala di dalam kurban tersebut. Ulama memang beda pendapat Pak. Pendapat pertama mengatakan yang bisa diikut sertakan pahala adalah mereka yang menjadi tanggung jawab nafkah kita. Berarti mereka bisa diikutkan Pak pahalanya. Berarti termasuk orang tua kita. Ya. Orang tua kita kan menjadi tanggungan nafkah kita. Istri kita, anak-anak kita. Mereka yang jadi tanggungan nafkah kita bisa kita ikut sertakan dalam pahala hewan kurban yang kita kurbankan. Walaupun ulama beda pendapat. Kalau menurut pendapat pertama, baik dia tinggalnya 1 atap atau tidak 1 atap. Ini kata pendapat pertama, selama dia menjadi tanggungan nafkah orang itu, walaupun dia nggak 1 atap, bisa diikut sertakan pahala dalam hewan kurbannya. Walaupun pendapat sebagian kecil ulama Pak, harus 1 atap katanya. Kalau nggak 1 atap, nggak bisa diikut sertakan pahala kurbannya. Tapi wallahu a'lam, pendapat lebih kuat Pak, baik dia 1 atap atau tidak 1 atap, tetap dia bisa diikut sertakan pahala kurbannya. Karena ini yang ditestimonikan para sahabat. Sahabat Jabir misalnya dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau mengisahkan, kunna fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dzabahna syatan an ahlina wa an ahli baitina. Kata Jabir nih Pak, testimoninya, dulu kami di zaman Nabi, kalau kami berkurban kambing, maka kami berkurban untuk diri kami dan untuk keluarga kami.
kurbannya 1 ekor kambing, Pak. Tapi kata Zabir itu untuk diri kami dan keluarga kami, ya, pengikut sertaan pahalanya, ya. Begitu juga Rasulullah SAW pernah dikisahkan oleh Anas bin Malik, dohan Nabi sallallahu alaihi wasallam syatan. Rasulullah kan berkurban dengan 2 ekor kambing. Ketika beliau menyembelih hewan itu, beliau katakan apa, Pak? Hadza anni wa an ahli baiti wa an ummati lam yudhi. Ini untukku, untuk keluargaku, dan untuk umatku yang belum berkurban atau yang tidak mampu untuk berkurban. Jadi banyak sekali, Pak, yang diikut sertakan di situ. Maka pemahaman yang keliru, Pak, kalau 1 orang 1 kambing. Jadi cukup 1 kambing itu untuk 1 keluarga. Karena ibadah kurban itu ibadah keluarga. Maka tidak memberatkan, kan, Pak? Kita 1 keluarga, kita istri, anak-anak, cukup 1 ekor kambing, atau kita ikut patungan sapi. Mana yang lebih utama? Kurban kambing atau kurban sapi? Ayo, mana yang lebih utama? Hah? Hah? Sapi kalau sendiri? Subhanallah, iya. 20 juta kan? Mana yang lebih utama, Pak? Nah, ulama juga beda pendapat, ya. Kalau menurut Imam Malik, yang paling utama itu kambing. Kenapa? Ya, kata beliau, karena kambing itu dia 1 jiwa secara utuh, tidak terbagi-bagi. Ya, di antara dalilnya beliau juga, Rasulullah lebih banyak berkurbannya dengan kambing. Ini dalilnya Imam Malik, ya. Adapun sebagian ulama berpendapat lebih utama sapi, karena secara berat dan manfaatnya lebih banyak untuk dihasilkannya. Tapi kalau saya milih pendapat yang tengah-tengah saja, Pak. Kalau saya lebih menguatkan pendapat yang lebih besar nilainya yang kita keluarkan. Itu yang lebih utama, Pak. Bapak kalau patungan sapi cuma 4 juta, tapi kalau kambing sendiri 5 juta, mana yang lebih utama, Pak? 5 juta. Begitu saja, Pak, ya. Atau sebaliknya, kalau kambing belinya cuma 4 juta, tapi kalau patungan sapi 5 juta, ya sapi yang lebih utama. Maka yang dilihat adalah nilainya mana yang lebih besarnya, ya. Maka ini, Pak, kalau dilihat dari mana yang lebih utama, ya. Kemudian, Pak, ya, syarat-syarat hewan yang boleh dijadikan sebagai kurban. Yang pertama, ya, hewan tersebut adalah hewan yang termasuk binatang ternak yang disyariatkan untuk dikorbankan. Berarti hanya 3 jenis, Pak, ya. Al-ibil, unta; al-baqar, sapi atau kerbau; al-ma'as, kambing atau domba. Kemudian dari sisi usianya, kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab sahihnya, la tadbahu illa musinnah illa an yaksura alaikum fatadbahu jaz'atan minad dhani. Jangan kalian menyembelih hewan kurban kecuali usianya musinnah. Musinnah itu, Pak, kata ulama, kalau unta disebut musinnah usianya sudah genap 5 tahun. Kalau sapi usianya sudah genap 2 tahun. Kalau kambing Jawa usianya sudah genap 1 tahun. Adapun domba, Pak, diperbolehkan usianya jaz'ah, yaitu 6 bulan saja. Ya, ini kekhususan untuk domba yang disebut jaz'ah. Itu usianya boleh 6 bulan, ya. Ini untuk usia, Pak, ya.
Berarti minimal unta harus 5 tahun, sapi harus sudah 2 tahun, kambing Jawa Pak ya, itu minimal 1 tahun, dan domba minimal 6 bulan. Di bawah itu usianya tidak sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Kalau tidak sah dijadikan kurban, dagingnya tetap boleh dimakan ya Pak? Boleh ya. Karena kalau sesuatu itu disembelih terpenuhi rukun dan syarat sembelihannya, ya tetap boleh dimakan. Hanya kalau kurban Pak, syarat-syaratnya lebih detail lagi ya. Yang ketiga, salamatun minal uyub, selamat dari aib-aib atau cacat-cacat. Ada 4 cacat Pak yang Rasulullah sebutkan menjadikan hewan kurban itu tidak sah untuk dikurbankan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Imam Tirmidzi dan Nasa'i dalam kitab Sunannya, Rasulullah bersabda, arba'un la tujzi'u fil adahi. 4 cacat yang menjadikan hewan kurban tersebut tidak sah untuk dikurbankan. Apa saja itu? Yang pertama, al-awra al-bayyinu awruha, hewan kurban yang buta dan jelas butanya. Yang kedua, wal maridatu al-bayyinu maraduha, hewan kurban yang sakit dan jelas sakitnya. Yang ketiga, wal arja'u al-bayyinu arajuha, hewan kurban yang pincang dan jelas pincangnya. Wal ajfa'u allati la tunqi, hewan kurban yang kurus sampai-sampai tidak memiliki sumsum, kata Rasulullah, itu saking kurusnya, seolah-olah tidak memiliki sumsum ya. Sebagian ulama Pak membatasi hanya 4 ini saja, yang kalau dijadikan kurban salah satunya ada, maka tidak sah kurbannya. Adapun kalau hewan kurban itu tanduknya patah, masih sah tidak untuk dikurbankan? Sah ya. Hewan kurban itu kupingnya robek, sah tidak untuk dikurbankan? Sah ya. Hewan kurban itu misalnya kemaluannya sudah dikebiri, masih sah untuk dikurbankan. Maka 4 ini saja Pak yang menjadi sebab hewan kurban itu tidak sah untuk dikurbankan. Kalau salah satunya ada, maka menjadi tidak sah untuk dikurbankan ya. Selain dari 4 ini, maka ada sebagian yang menghukumi makruh Pak, kalau hewan kurban itu nggak punya tanduk, atau mungkin telinganya sobek ya, atau mungkin ada bagian dari giginya yang mungkin patah ya, atau mungkin tidak ada. Itu sebagian ulama menghukuminya makruh sih. Baik, ini syarat hewan kurban itu baru sah dijadikan sebagai kurban. Kemudian yang keempat, waktu dzabhil udhiyati, waktu penyembelihan hewan kurban. Dari waktuha min ba'di salatil id liman shallaha, dimulai waktunya Pak setelah salat id bagi yang melaksanakannya, atau min ba'di tulu'i syams, setelah terbit matahari pada hari Idul Adha, seukuran orang melakukan 2 rakaat sholat dan 2 khutbah bagi yang tidak melaksanakan sholat id. Jadi di sini ada 2 Pak ya. Kalau orang itu melaksanakan sholat id, berarti nyembelihnya setelah sholat id. Kalau dia nggak melaksanain sholat id, maka dihitungnya setelah terbit matahari, tapi seukuran orang melaksanakan 2 rakaat dan juga 2 kali khutbah. Maka seukuran itulah baru dia menyembelih hewan kurbannya ya. Karena Rasulullah bersabda,
man dzabaha qabla an yusalliya falya'ud makanaha ukhra. Siapa yang menyembelih hewan kurbannya sebelum salat Id, maka hendaklah dia kembali mengulangi sembelihannya. Dan seutama-utama kita menyembelih hewan kurban pas tanggal 10 Zulhijjahnya. Jadi bapak jangan sengaja diundur tanggal 13 karena harga kambingnya lebih murah. Ya, justru seafdol-afdolnya ya tanggal 10 Zulhijjah karena dia masih masuk ke dalam 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Yang Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, inna a'zama ayyamin indallah yauman nahar. Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari kita menyembelih hewan kurban kita tanggal 10 Zulhijjah. Dan mayoritas ulama Pak mengatakan sebaik-baik hari Pak dalam satu tahun itu adalah tanggal 10 Zulhijjah. Itu sebaik-baik hari dalam satu tahun. Adapun sebaik-baik hari dalam satu pekan itu hari Jumat. Tapi dalam satu tahun itu adalah hari raya Idul Adha. Makanya sebaik-baik kita menyembelih tanggal 10 Zulhijjah itu. Ya. Kemudian ada sebagian ulama Pak, di antaranya Imam Malik yang mengatakan yang paling afdol menyembelih hewan kurban itu setelah pemimpin kita menyembelih hewan kurbannya. Karena dulu di zaman Rasulullah gitu Pak, sahabat baru nyembelih kapan? Setelah Rasulullah nyembelih. Rasulullah kan setelah sholat Id beliau pulang, kemudian ngambil hewan kurbannya dibawa ke tempat beliau sholat Id baru disembelih. Setelah itu baru Pak, sahabat ikut-ikut ya menyembelih setelah Rasulullah selesai menyembelih. Ini pendapatnya Imam Malik. Ini yang ideal Pak. Tapi susah di zaman kita. Kalau nunggu sapinya presiden disembelih dulu, ya. Yang pertama kita nggak tahu presiden kita kurban atau tidak. Yang kedua kita nggak tahu kurbannya di mana. Ini kan susah Pak. Kalau kita harus nunggu pemimpin kita dulu nyembelih baru kemudian kita. Walaupun memang idealnya ini Pak, karena itu yang dilakukan para sahabat, nunggu Rasulullah nyembelih dulu baru mereka menyembelih hewan kurbannya. Ya. Baik, kemudian Pak, ma yasna'u bil udhiyah. Nah, ini yang penting Pak ya. Memanfaatkan daging hewan kurban itu untuk apa saja, ya, kemana saja Pak pemanfaatannya. Maka disunnahkan Pak ya, yang pertama lil mudahhi an yakula min udhiyatihi. Untuk orang yang berkurban dia makan dari hewan kurbannya. Nah ini membantah Pak mereka yang dulu anak kecil ingat kalau kurban, orang yang berkurban gak boleh makan dagingnya. Padahal justru dia dianjurkan makan dari hewan kurbannya. Ini yang pertama Pak, untuk dimakan dirinya dan keluarganya. Yang kedua, wa yuhdiya lil aqaribi wal jirani wal asdiqa. Yang kedua Pak, dihadiahkan kepada kerabat, tetangga dan sahabat-sahabat. Yang ketiga, wa yatasaddaqu lil fuqara wal masakin. Baru yang sepertiga lagi disedekahkan untuk kaum fakir miskin. Dalilnya apa Pak? Yang pertama surah Al-Hajj ayat ke-28. Allah Ta'ala berfirman, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Makanlah kalian dari hewan-hewan kurban kalian tersebut, baru kalian memberi makan kepada mereka yang meminta-minta dan kaum fakir miskin. Ya. Ada hadis juga Pak dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya, yang beliau meriwayatkan fi sifati udhiyatin nabi,
tentang sifat bagaimana Rasulullah membagikan hewan kurbannya. Yang pertama, wa yut'imu ahla baitihi thuluth, sepertiga untuk beliau makan dan keluarganya makan. Wa yut'imu fuqara'a jiranihi thuluth, kemudian untuk dihadiahkan kepada tetangga dan kerabat. Yang ketiga, wa yatasaddaqu 'ala su'ali bits-thuluth, baru kemudian disedekahkan kepada orang yang minta-minta atau kaum fakir miskin. Ya. Maka ini pemanfaatan daging hewan kurban atau semuanya, Pak, ya. Karena ada larangan, Pak, menjual bagian dari hewan kurban. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Baihaqi, "Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu." Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada kurban untuknya. Maknanya tidak sah. Ya, tidak sah kurban kalau ada bagian yang dia jual. Dalam hadis Bukhari Muslim juga, sahabat Ali bin Abi Thalib mengisahkan, ya, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aku ma'ala budni. Rasulullah memerintahkan aku untuk mengurusi unta kurbannya. Rasulullah pernah berkurban sampai 100 ekor unta, ya. Tapi beliau nggak kuat menyembelih semuanya, lalu beliau perintahkan Ali menyembelih sisanya. Nah, Ali meriwayatkan hadis ini. Rasulullah memerintahkan aku untuk mengurusi unta kurban. Kemudian, ya, kata Ali bin Abi Thalib, maka aku bagikan semuanya, dagingnya, kulitnya, bahkan aksesoris untanya, Pak, itu dibagikan oleh Ali. Unta itu kan punya aksesoris, ya, ada apa tuh, karpetnya di atas sininya, ya, kemudian ada tempat duduknya juga, ya, itu dibagikan semuanya, ya. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, ya, wanahnu nu'ti indana, adapun mereka yang membantu kami untuk menyembelihnya atau mengurusi daging-daging unta tersebut, kami berikan upah untuk mereka dari kantong-kantong kami. Wa nu'til jazzaru, ya, kami berikan para tukang jagalnya itu dari kantong-kantong kami. Jadi gitu, Pak, ya. Jangan diambil bagian hewan kurban untuk bayar jagal. Ini haram hukumnya, sama saja panitia tidak amanah. Karena orang yang telah menitipkan sama panitia berarti dia berharap kurbannya sah. Kalau panitia menjual bagian dari hewan kurban itu, maka tidak sah kurbannya orang tersebut. Dan panitia bertanggung jawab karena dia telah berkhianat dari orang yang menitipkan hewan kurbannya tersebut. Ya. Ini, Pak, berkaitan dengan pemanfaatan dari daging hewan kurban atau keseluruhannya. Kalau kesusahan, Pak, karena selalu kasih solusi, Pak. Kalau Bapak kesusahan ngurusin kulit-kulit itu, Bapak tinggal pilih saja orang-orang di lembaga sosial, suruh datang ngambil kulit-kulit itu. Kalau dia keberatan, saya juga susah, Pak, ngurusin kulit, cari lagi orang yang mau beli kulit. Pertemukan orang dari lembaga sosial itu dengan orang yang mau beli kulit. Jadi yang penting panitia sudah ngasih ke orang yang berhak tadi, lalu kemudian orang itu mau jual lagi, boleh tidak? Boleh, karena itu sudah menjadi haknya dia. Ini kalau panitia kesulitan, atau dia bisa tunjuk misalnya beberapa dari tetangga atau fakir miskin di sekitar masjid itu, mereka yang dapat kulitnya dikasih, Pak.
Atau kalau enggak dipotong-potong aja Pak. Setiap daging yang dikasih juga bagian kulitnya. Ya, kan lebih simpel ya. Maka seluruh bagian itu enggak boleh ada yang diperjualbelikan. Semuanya harus dibagikan ya. Karena sama saja kalau itu dijual ada manfaat yang diambil oleh sahibul kurban dan itu diharapkan ya. Kemudian Pak, ada beberapa masalah ini dalam muamalah tentang kurban ini. Yang pertama, hukum arisan kurban. Boleh nggak Pak? Arisan kurban. Bukan arisan ini. Arisannya bukan uang. Arisannya kurban. Ada 10 orang sepakat kita arisan ya. Tapi arisannya kurban. Tahun ini siapa yang dapat dibeliin kambing. Tahun depan juga dibeliin kambing. Terus muter Pak, 10 orang. Boleh tidak arisan kurban seperti ini? Boleh Pak, dengan syarat ya. Sebetulnya Pak, arisan itu kan masuknya dalam hutang piutang. Nah ini masuk lagi pembahasannya. Boleh tidak berhutang untuk kurban? Boleh tidak Pak? Imam Sufyan Ats-Tsauri Pak mengisahkan ada seorang ulama Pak, namanya Abu Hatim. Abu Hatim ini seorang tabi'ut tabi'in Pak, yang dia salah seorang ulama tafsir. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Abu Hatim Pak, beliau pernah minjem uang untuk bisa berkurban unta. Unta kan mahal Pak. Ya, sampai ngutang Imam Abu Hatim ini. Ditanya sama Sufyan Ats-Tsauri, wahai Imam, kok kamu sampai segitunya? Kamu kurban unta tapi kamu pinjam uang sampai berhutang. Apa jawabannya Abu Hatim Pak? Beliau membawakan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hajj. Nah lupa ayatnya. Bentar. Bunyinya itu lakum fiha khairun. Surah Al-Hajj lakum fiha khairun. Surah Al-Hajj Pak, ayat 36. Beliau membawakan ayat ini Pak, jawabannya. Kata beliau, Allah kan berfirman, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Dan unta itu kami jadikan sebagai syiar-syiar Allah. Lakum fiha khair, yang di dalamnya terdapat kebaikan yang begitu banyak. Kata Ibnu Katsir, kenapa kok jawabannya Abu Hatim seperti ini? Karena beliau tahu kalau dia berhutang, Allah akan ganti dengan balasan yang jauh lebih baik karena dia telah berkurban. Makanya di sini ada syaratnya, kata Syekh Utsaimin ketika membawakan kisah ini. Tapi ada syaratnya. Orang kalau dia berhutang untuk kurban, yang pertama dia memang punya penghasilan tetap. Jangan dia nggak kerja ngutang kurbannya, ya. Maka ini nggak disyariatkan. Yang penting dia punya penghasilan tetap. Yang kedua, ada barang yang bisa dia jaminkan. Kalau memang ternyata dia nggak bisa bayar hutangnya di kemudian hari. Maka di sini hukum berhutang, Pak, untuk kurban ulama membolehkannya. Tapi tadi Pak ya syaratnya dia punya penghasilan tetap. Yang kedua dia punya barang atau aset yang bisa dijaminkan. Maka arisan kurban ini Pak boleh dengan syarat nilai yang didapatkan orang yang pertama ketika dia dapat kurban itu sama dengan nilai yang didapatkan oleh orang-orang selanjutnya. Jadi harus sama Pak. Misalnya dia dapat tahun ini arisan kurban, ternyata kurban yang dibelikan harganya 3,5 juta, ya, maka tahun depannya juga tetap harus sama ya, 3,5 juta, nggak berubah nilainya, ya.
Maka ini yang harus difahami ketika melakukan arisan kurban tersebut. Ya. Ini yang pertama, Pak. Ya. Yang kedua, mana yang lebih utama? Berkurban di tempat orang ini tinggal atau berkurban di tempat yang jauh? Ya. Ini ulama juga beda pendapat, Pak. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh berkurban di luar tempat tinggalnya orang tersebut. Ini pendapatnya Imam Syafi'i, Pak. Harus orang yang berkurban itu di daerah tempat tinggalnya. Tapi gimana kalau misalnya di sana ada bencana, ada tempat yang lebih membutuhkan? Apakah kita kirim hewan kurban kita ke sana? Nah, pendapat lebih kuat, enggak, Pak. Kita tetap sembelih di daerah di mana kita tinggal, dagingnya saja yang kita kirimkan ke tempat bencana. Jadi menggabungkan dua pendapat. Ya, kalau di sana ada bencana misalnya butuh bantuan daging, tetap, Pak, nyembelihnya di dekat kita tinggal. Adapun dagingnya saja yang kita kirimkan kepada orang yang tertimpa bencana tersebut. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, ini banyak, Pak, dilakukan, berkorban untuk atau atas nama orang yang meninggal dunia. Banyak nih, Pak, dilakukan oleh orang Indonesia, kan? Ya, boleh nggak berkorban untuk atau atas nama orang yang sudah meninggal dunia? Ya, maka ini dirinci, Pak, sama Syekh Utsaimin. Ya, yang pertama, kalau orang yang meninggal dunia itu dia hanya sebagai pengikut saja, artinya dia salah satu anggota keluarga yang memang kepala keluarganya ini berkorban dan salah satu anggota keluarganya meninggal, maka boleh orang itu juga mendapatkan pahalanya. Ya, jadi misalnya, Pak, si A kurban kambing, ternyata ada anaknya yang meninggal, maka boleh anak itu diikut sertakan mendapat pahala dari kurbannya. Yang kedua, Pak, hukumnya juga boleh kalau orang yang meninggal dunia itu memang dia pernah bernazar. Pernah bernazar, kalau saya dapat proyek ini saya akan kurban. Sebelum dia kurban meninggal, maka boleh hewan kurban itu atas nama orang yang meninggal dunia karena dia telah bernazar. Adapun yang ketiga, Pak, hukumnya tidak boleh kalau dia khususkan untuk orang yang sudah meninggal dunia sendirian. Karena tidak ada riwayat, Pak, Rasulullah berkurban untuk istrinya Khadijah, Rasulullah berkurban untuk anaknya Ibrahim, Abdullah, Qasim yang sudah meninggal dunia juga. Ya, Rasulullah hanya menyebutkan ini dariku dan ini untuk keluargaku. Maka kalau itu bagian keluarganya ya boleh. Tapi kalau dia khususkan tadi untuk orang yang sudah meninggal tersebut, maka itu tidak diperbolehkan. Ya. Ngomong begitu. Tapi biar ada diskusi dan tanya jawab, Tuhan azan. Kita buka diskusi dan tanya jawab. Untuk materi yang cukupkan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, Pak Ustadz, bagaimana kalau seorang anak itu mau berkorban atas nama bibi yang dulu waktu ngomong dia waktu kecil, sekarang sih udah dewasa si anak tadi, udah bekerja, dia itu pengen berkorban untuk atas nama bibinya yang dulu itu pernah ngomong lah, sementara si bibi tadi udah tinggal di kampung dan masih hidup dan tinggal di kampung. Begitu, Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, pertanyaan yang bermanfaat.
Yang pertama Pak, berkurban atas nama orang yang masih hidup, itu ulama sepakat boleh, ya. Yang kedua, kalau ternyata bibinya itu dia tinggalnya di kampung, berarti orang ini mau kurbannya di mana, Pak? Di tempat dekat dia tinggal atau di rumah bibinya yang di kampung? Di tempat tinggal si anak, ya. Yang jadi masalah kalau dia kurban atas nama bibinya, dia nggak dapat pahala kurbannya. Ya, dia nggak dapat pahala kurbannya, kecuali dia mau kurban 2 ekor. 1 ekor kambing untuk dirinya dan keluarganya, 1 ekor kambing untuk bibinya. Nah, kalau khusus buat bibinya, berarti orang ini nggak dapat pahala kurbannya. Dia sendiri sana tadi sama memang berniat buat bibinya. Oh memang 2? Iya. Oh iya memang 2. Memang dia niatan itu waktu dia sidang Ah. gitu. Ya berarti boleh Pak. Bahkan bagus itu kalau dia sampai kurban yang 1 untuk dirinya dan keluarganya, yang 1 khusus untuk bibinya. Namun Pak, kalau memang itu khusus untuk bibinya, lebih baik hewan itu juga disembelihnya di tempat bibinya tinggal saja. Biar bibinya menyaksikan minimal hewan kurban tersebut disembelih. Bahkan perempuan boleh nyembelih nggak Pak? Perempuan boleh nggak menyembelih hewan kurban? Hah? Boleh Pak. Ya. Karena ada kisah budaknya, seorang sahabat itu kalau nggak salah Ka'ab bin Malik, budak perempuannya itu ya pernah mendapatkan seekor kambing itu dalam keadaan tertimpa batu. Kemudian langsung budak perempuan itu mengambil sesuatu yang tajam dan dia sembelih kambing tersebut. Berita itu sampai kepada Rasulullah dan Rasulullah tidak mengingkarinya. Hanya saja Pak, itu dihukumi mubah saja, boleh ya, tapi tidak dianjurkan gitu. Tentu yang dianjurkan tetap laki-laki yang menyembelihnya. Makanya kalau perempuan dia kurban, minimal dia saksikan Pak, hewan kurban itu ketika disembelih. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Cukup Ustaz. Hah? Cukup. Cukup. Tadi banyak yang tunjuk tangan. Oh, ada lagi. Satu lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Ustaz, pertanyaan Ustaz. Ketika kita akan berkorban dengan sistem patungan, ini kan ada istilah sapi 1, sapi 2, sapi 3, sapi 4. Boleh nggak kita tuh milih-milih keanggotaannya saja? Karena bukan terkait harganya, kadang-kadang ada satu orang yang kita kurang suka terkait dari pribadi omongan dia. Jadi hibahnya ya pandangan kita gitu Ustaz. Jadi boleh nggak kita pilih-pilih? Terus yang kedua Ustaz, ketika kita melakukan rencana tabungan kurban misalnya, nah kita punya budget lebih, dalam arti kita niatkan misalnya 10 juta. Nah itu kan kita buat beli sapi nggak bisa, akhirnya sebagian kita digabungkan. Nah yang sapinya lagi itu ya sisanya boleh diikutkan ke peserta yang sapi yang kedua, atau kita korban dalam bentuk yang kambing aja saja. Jadi misalnya dari uang 10 juta, kalau kita korban sapi kan nggak mungkin. Nah kita ikut ke kelompok yang sapi 1. Nah kan masih ada sisa nih. Nah sisa ini kita boleh gabung ke kelompok yang kedua, atau lebih baik kita beli yang kambing yang bisa kita mampu beli sendirian. Jazakallahu khairan. Ya. Jazakallahu khairan. Yang pertama ya, kalau untuk pengelompokan ya, itu kan tidak diatur oleh syariat ya. Namanya pengelompokan seperti itu ya silakan saja. Kalau sapi penyedia dananya maksimal 7 orang. Kalau unta juga pendapat yang lebih kuat, maksimal penyedia dananya juga 7 orang.
kecuali kambing hanya satu orang saja penyedia dananya. Maka kalau antum masuk ke satu kelompok, kemudian antum ya tadi ya, nggak tahu kurang sukanya karena kenapa ya. Tapi kalau memang antum merasa nggak nyaman ya boleh-boleh aja antum pindah ke kelompok lain, tidak ada larangan ya. Hanya saja ya di dalam patungan ya untuk menyediakan dana kurban itu kan yang terpenting adalah semuanya dilakukan secara ridho dan tidak ada paksaan ya. Jadi tidak masalah mau kelompok mana ya. Hanya pastikan bahwa penyembelihannya dilakukan secara syar'i saja. Ya. Penyembelihan syar'i kita belum bicara ini ya, tapi singkatnya menyembelihnya menghadap ke arah kiblat. Siapa yang menghadap ke arah kiblat? Si penyembelih atau hewan kurbannya? Hewan. Dua-duanya. Hewan kurbannya wajah dan juga kakinya menghadap ke kiblat. Si penyembelihnya juga menghadap ke arah kiblat. Ya. Bayang nggak Pak? Atau ada yang mau praktek? Ya. Jadi hewan kurbannya ke sana ya, wajah sama kakinya ke sana. Kita nyembelihnya dari sini, Pak. Jadi kita pun menghadap ke arah kiblat. Ya. Itu yang disunnahkan ya. Kemudian juga jangan lupa membaca doa Bismillahi Allahu Akbar Allahumma taqabbal minni. Ya. Bismillah Allahu Akbar juga sudah sah, Pak. Tapi tambahan kalau bisa kita berdoa Allahumma taqabbal minni. Ya Allah, terimalah ini dariku. Ya. Maka pastikan Pak, sembelihan yang paling ideal itu Pak ya. Tapi nggak tahu ada nggak yang melakukan ini di Indonesia. Orang itu makan daging dari hewan kurban yang memang dia serahkan. Itu yang paling ideal. Bapak kurban kambing, yang ngambil bagian ya dari kambing itu. Bapak kurban sapi, yang paling ideal ngambilnya dari daging sapi yang dikurbankan itu. Itu yang paling ideal, cuma susahnya ya Pak. Karena biasanya sudah bercampur-campur dagingnya. Tapi itu yang paling bagus. Jadi disembelih langsung dibagi minimal untuk si pengurban dulu. Sudah dipotong-potong untuk si pengurban. Ya. Jadi dia memang ngambil dari daging hewan kurbannya. Kalau kita kan enggak, sudah kecampur-campur duluan. Ya. Kita kurbannya yang gede dapat pahanya, kadang yang kecil. Ya. Nah. Harusnya memang dari hewan kurbannya Mbak, dia ambil bagiannya ya. Nah, itu Pak, yang paling ideal itu seperti itu ya. Anda belum tahu ada masjid yang kayak gitu, kecuali di pernah Anda tahu katanya di Al-Furqan itu, di depan Dewi Sri Pak Bas ya. Itu mereka seperti itu. Jadi disembelih, pengurbannya sudah hadir, langsung dibagi bagiannya untuk si pengurban. Jadi cepat lah proses. Ya. Yang kedua tadi, kalau dia patungan ternyata nggak sampai untuk beli sapi, boleh tidak dia belikan kambing? Ya boleh saja. Atau dia pindah tadi dengan ke yang lain. Oh nabung ya, niatkan saja ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sudah masuk salat maghrib. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.